Ini si bocil lagi memberi makan ayam nih guys. Ayam-ayamnya sudah mulai besar, remaja. Dan hari raya Idul Kurban ini akan kita jual nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, berjumpa lagi dengan Anda sebagai peternak ternak ayam kampung secara pemula. Kali ini guys, kita kembali mengasih pakan nih. Ayam kita sudah mulai besar dan insyaallah akan kita jual di hari raya Idul Adha nih guys. Biasanya harga ayam kampung mau menjelang hari raya Idul Adha itu melonjak naik harganya karena banyak orang yang sangat membutuhkan. Oke guys, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini tetap eksis untuk menginformasikan seputar peternak ayam kampung. Tetap semangat, mudah-mudahan sukses dalam peternak ayam kampung ini guys. Mohon doa dan like, subscribe, dan komen. Oke guys, pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara memulai ternak ayam kampung dengan modal minim bagi peternak ayam kampung secara pemula. Jadi ada trik-trik yang dapat kita lakukan guys untuk memulai ternak ayam kampung dengan modal minim itu. Jadi yang biasa kita lakukan berdasarkan pengalaman, yang pertama itu kita hanya membeli indukan 2 ekor dan pejantan 1 ekor. Indukan itu pastikan sudah berapa kali bertelurnya, sehingga indukan yang kita beli itu sudah matang, sehingga telur-telur yang dierami nanti bisa mencetak DOC yang bagus, sehingga DOC yang bagus itu akan sehat, gemuk-gemuk, dan cepat berkembang. Kemudian pejantan yang kita beli itu juga pejantan yang sudah matang guys. Maksudnya matang untuk sudah bisa mengawini ayam-ayam betina. Jadi pejantan yang sudah bagus akan juga berpengaruh terhadap kualitas telur yang akan ditetaskan. Jadi modal yang pertama adalah beli 2 indukan atau 1 indukan dan 1 pejantan. Lalu untuk menghemat biaya berikutnya, kita buat kandang ala kadarnya. Bisa kita buat dari sisa-sisa kayu yang tidak terpakai di rumah, dan juga bisa kita gunakan bambu yang ada di sekitar perkarang kita. Jika tidak ada bambu dan kayu-kayu sisa di sekitar perkarang kita, tentunya bisa kita beli dengan harga yang murah. Besar kandang bisa kita perkirakan, misalnya 1 meter kali 2 meter itu sudah cukup untuk 2 ekor dan 1 pejantan. Lalu bagaimana berikutnya sahabat? Untuk pakan, biasanya kita menggunakan pakan alami yang terbuat dari sisa-sisa pakan, sisa-sisa nasi atau sayur-sayur yang tidak terpakai lagi, bisa kita gunakan untuk pakan ayam tambahan. Dan ayam akan mencari makanan sendiri di alam terbuka. Biasanya ayam yang kita beli ini kita lepaskan di alam terbuka. Tentu perlu pengontrolan kita sahabat. Pagi kita berikan pakan sisa itu, sisa nasi dicampur dengan sayur-sayuran, lebah, dan sebagainya. Itu sebagai suplemen tambahan dari kita. Kemudian ayam kampung ini sahabat, biasanya fisiknya ketahan tubuh itu sangat kuat, sehingga dia bisa mencari makan-makanan yang ada di alam terbuka. Jangan cemas sahabat jika ayam kita lepaskan memakan suatu hal yang tidak baik. Ayam ini bisa mampu membedakan mana makan yang baik, mana yang tidak baginya. Ini salah satu contoh makan yang kita beri, hanya mengasih pakan beras atau gabah sebagai pakan tambahan. Ketika ayam bermain di luar, ketika ayam pulang ke rumah kembali, kita kasih pakan beras. Ini suplemen agar tubuh ayam, sehingga tulang-tulang ayam bisa kuat, karena beras ini hanya memperkuat tulang, karbohidrat. Nah, jadi sahabat, ayam-ayam itu tidak usah kita beri makan yang mahal, sehingga dengan modal minim bisa kita juga beternak ayam kampung. Kemudian jika ayam kita sudah menetas nanti, tentu DOC yang bagus itu akan kelihatan baiknya. Dan biasanya kita di umur 15 hari itu DOC sudah kita pisahkan dari indukan, dan nanti kita bedakan mana DOC yang bagus pertumbuhannya, mana yang tidak, itu sudah kita sortir. Karena DOC yang bagus itu pertumbuhannya jauh lebih besar dari teman-temannya. DOC
DOC yang tidak bagus itu biasanya badannya agak kerdil, maka kita pisahkan nanti, dan yang bagus ini bisa kita ambil untuk bibit kembali dan bisa nanti kita jadikan tambah indukan untuk perkembangan ternak ayam kampung kita berikutnya. Setelah indukan kita pisahkan dari anakan, maka indukan kembali kita mandikan. Indukan biasanya kalau sudah kita mandikan, sudah kita pisahkan dari anakan, 1 minggu atau sampai 15 hari ayam itu kembali bertelur. Dan seperti ini rutinitas yang kita lakukan untuk mengembangkan biakan ternak ayam kampung kita. Dari 2 ekor indukan biasanya sudah dalam kurang waktu 5 bulan atau 7 bulan itu ayam kita sudah banyak menjadi indukan. Tentunya indukan-indukan yang masih gadis, telur pertama itu biasanya tidak kita gunakan dan tidak kita tetaskan. Telur kedua baru kita tetaskan untuk menjadi DOC, karena biasanya menurut pengalaman telur yang pertama itu agak membuat DOC kelelahan atau lemah dalam fisiknya, sehingga pertumbuhan tidak baik ke depannya. Jika fokus kita dalam perawatan ayam kita dalam 1 tahun itu indukan sudah banyak nih sahabat, sehingga dari awalnya 2 indukan 1 bejantan, sehingga dalam 1 tahun itu sudah berkembang biak ayam kita sahabat. Begitu cara kita ternak ayam kampung secara pemula dengan modal yang seminim-minimnya, sehingga bisa memperbanyak ternak ayam kampung kita. Dan pastikan ayam-ayam kita selalu sehat menggunakan obat-obatan dan juga pemberian obat cacing, karena obat cacing ini salah satu rutinitas yang kita berikan dengan menggunakan daun pepaya, kita campur ke dalam pakan. Dan juga kita beri vitamin pada DOC, bisa kita beli di dekat toko-toko obat-obatan ya, di kampung kita banyak itu sahabat. Di kampung kita juga kita berikan pakan-pakan alami, obat-obat alami, air serai, air jahe, gula merah dan sebagainya. Itu salah satu cara mengantisipasi ayam kita selalu sehat. Begitu cara kita untuk mengembang biakan ternak ayam kampung sahabat secara pemula dengan modal seminim-minimnya. Nah sahabat, ketika sudah di atas 1 tahun kita sudah mulai melihat mana ayam kita yang akan kita jual dan sudah bisa menghasilkan. Begitu cara kita sahabat. Biasanya di atas 1 tahun ayam-ayam yang kita sortir tadi dan sudah bisa kita jual dan bisa kita nikmati hasilnya. Tentu ternak ayam kampung dengan modal kecil, tentu penghasilannya juga masih kecil. Ketika kita kembang kembali, lalu kita generasi berikutnya kita jual kembali, maka modalnya akan semakin besar, omset kita juga akan semakin besar, dan hasil penjualan juga akan besar. Begitu cara kita ternak ayam kampung secara pemula sahabat. Semoga termotivasi apa yang kita sharing ini bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, komen agar channel ini tidak eksis untuk membersihkan informasi berikutnya. Salam Andas Peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.